Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kalangan profesional dan pengusaha muda fokus membahas perekonomian dan dunia bisnis. Fokusnya merumuskan strategi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Bertempat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo secara khusus mengumpulkan 82 profesional muda. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para pengusaha muda ini fokus membahas perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi terkini, serta dunia bisnis. Para profesional muda tersebut yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri, yang tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economic and Business Leadership yang digagas langsung Presiden Prabowo sendiri. Kepada para pengusaha muda, Presiden menegaskan Indonesia harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru di bidang bisnis dan ekonomi yang intensif, merumuskan strategi penguatan ekonomi Indonesia termasuk upaya menuju swasembada energi. Diharapkan 82 profesional muda ini dapat meluncurkan ide-ide inovatif, gagasan segar guna mendorong kemajuan bangsa dan memanfaatkan potensi generasi muda. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, IDX Channel. Berikutnya Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia mendorong penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam industri komoditas. Ya, di mana HIPMI melihat potensi dalam menciptakan pelaku usaha yang profesional dan mandiri sangat terbuka lebar. Badan Pengelola Dana Perkebunan Serikat Petani Kelapa Sawit bersama BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI mengambil langkah konkret dalam memperluas akses pelaku usaha, peningkatan kapasitas dan daya saing, serta memperluas rantai nilai industri, khusus di sektor komoditas kelapa sawit di tingkat petani dan koperasi. Ketua BPD HIPMI Sulawesi Tenggara beserta Ketua Umum SPKS menegaskan upaya konkret ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan pelaku usaha komoditas unggulan ini secara profesional dan mandiri, di mana industri perkebunan sawit menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kelompok dan UMKM sektor pertanian, serta sektor komoditas sawit menjadi sumber penghasilan ekonomi bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah secara berkelanjutan. Dan kekuatan ini menjadi wadah bagi pengusaha muda untuk berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi pada teman-teman penangkar dari penangkar bibit kelapa sawit. Ini kurang lebih ada sekitar 30-an, kalau tidak salah, yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu semua, tentunya puji syukur kita panjatkan dari Allah. Pemirsa, emiten properti PT Pura Delta Lestari Tbk membukukan marketing sales senilai 580 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2025. Capaian tersebut merepresentasikan sekitar 32% dari target marketing sales tahun ini sebesar 1,81 triliun rupiah. Ya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Pura Delta Lestari, Tondi Suwanto, mengungkapkan bahwa capaian tersebut mayoritas berasal dari segmen lahan industri yang berhasil dijual seluas 18 hektar selama 6 bulan pertama. Dan adapun sektor data center dan FMCG menjadi pendorong utama penjualan dengan kontribusi sektor data center mencapai 69%. Namun demikian, manajemen perseroan mengakui bahwa sentimen negatif dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan domestik turut mempengaruhi capaian penjualan semester pertama tahun ini. Lebih lanjut, manajemen menilai permintaan terhadap lahan industri masih cukup kuat dan menyebut terdapat potensi permintaan sekitar 75 hektar yang lebih dari 50% diantaranya berasal dari sektor data center. PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS berupaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dengan melakukan penataan aset yang lebih efektif. Ya, SSMS secara rutin mengevaluasi potensi resiko dari penggunaan aset yang telah mengalami depresiasi, mulai dari kendaraan dan alat berat. PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS berupaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dengan melakukan penataan aset yang lebih efektif. SSMS secara rutin mengevaluasi potensi risiko dari penggunaan aset yang telah mengalami depresiasi, mulai dari kendaraan dan alat berat. Berusaha melakukan pemeliharaan melalui pusat peralatan alat berat dan melaksanakan program peremajaan secara bertahap untuk menjaga kelancaran dan keselamatan operasional.
Meskipun realisasi belanja modal pada kuartal 1 2025 tercatat lebih rendah dari proyeksi, namun SMSS telah melakukan penambahan uang muka untuk penambahan aset tetap senilai 60,7 miliar rupiah. Walaupun realisasi lebih rendah dari perkiraan, tetapi perusahaan memastikan hal tersebut tidak berdampak pada operasional maupun pencapaian target jangka panjang SSMS. Adapun SSMS menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 510 miliar rupiah untuk 2025. Per Maret 2025, SMSS telah menyerap sekitar 30 hingga 35% dari anggaran yang disiapkan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Marketplace, kita akan update terlebih dahulu untuk pergerakan IHSG di pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat 1,41% di level 7.647,841. Kemudian 5 saham top gainers diantaranya adalah BBCA, PTRO, Toba, SSIA, dan juga PGEO. Top losers ada NICL, KRAS, PACK, kemudian juga ada SGER dan juga Meri. Pergerakan sektoral, sektor keuangan memimpin penguatan dan penguatan sejauh ini 2,93%. Disusul sektor energi dan juga basic industries, dan seluruh sektor di pergerakan perdagangan sesi 1 hari ini menguat ataupun berada di zona hijau. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, ya, Transportation and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Desvita Bionda. Sampai jumpa.